Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Ya, alhamdulillah. Sehat semuanya? Sehat. Terima kasih kepada kalian yang pagi ini sudah bisa bertemu lagi dengan saya dalam pembelajaran jarak jauh mata pelajaran IPS. Sebelum mulai pelajaran, marilah kita awali pembelajaran hari ini dengan berdoa terlebih dahulu. Silakan salah satu untuk memimpin berdoa. Silakan Adit dipimpin berdoa, Adit. Berdoa dalam hati, mulai. Berdoa selesai. Ya. Terima kasih. Pada pertemuan pagi hari ini, saya tidak lupa mengingatkan kepada kalian untuk selalu mematuhi protokol kesehatan. Jika harus keluar rumah, silakan jangan lupa memakai masker, kemudian sering-sering cuci tangan menggunakan sabun yang mengalir. Yang kedua, saya mengucapkan terima kasih pada kalian yang pagi ini sudah bersedia untuk bergabung dalam Google Meet pelajaran IPS pada pagi hari ini. Tadi saya sudah umumkan untuk mulai jam 8.30, tapi sudah kita tunggu hampir setengah jam. Ternyata hanya segini yang masuk, tidak apa-apa. Saya berterima kasih sekali kepada kalian yang sudah bersedia bergabung. Untuk yang lain, silakan nanti coba diingatkan. Sekarang saya cek kehadiran dulu ya. Untuk yang sudah hadir pada pagi hari ini, silakan untuk menunjukkan atau menjawab dengan hadir atau tidak. Aditya Ramadhani. Iya, Pak. Ahmad Afrizal. Belum ada. Ahmad Rifai. Ada, Pak. Sumara. Anggi Wahyuni. Ada Pak. Ahmad Hafiz. Masuk, Pak. Terima kasih. Nazilatur. Ada Pak. Kemudian Ahmad Wahyudi. Hadir. Yang di sini yang belum saya panggil ada Pak? Saya, Pak. Yakub sih saya lupa. Ya, Nabila hadir ya, Nabila. Ada. Terima kasih untuk yang sudah hadir pada hari ini. Kemudian selanjutnya, siapa yang masih ingat pelajaran kita pada minggu yang lalu? Pada pertemuan sebelumnya. Ahmad Rifai masih ingat pelajaran kita minggu yang lalu tentang apa? Anggi masih ingat pelajaran kita minggu yang lalu tentang apa? Halo. Kok sepi ya? Adit masih ingat atau Nazil? Masih Pak. Apa Nazil minggu yang lalu kita membahas tentang apa?
membahas tentang perjuangan fisik dan diplomasi. Ya, benar sekali. Pada pertemuan yang lalu kita membahas pertemuan fisik dan diplomasi. Apa Ahmad Hafi? Lupa Pak. Tapi yang sudah disebutkan Nazil itu apa? Kurang jelas Pak. Pada minggu yang lalu kita membahas perjuangan fisik dan diplomasi. Tapi dapat sinyal di mana ini? Kalau sinyalnya itu lewes tok Pak. Oh, di Lewis. Sama siapa itu kemarin? Sama Lutfi. Lutfi. Oh, iya, sama Lutfi. Ya. Pada minggu yang lalu kita sudah membahas perjuangan mempertahankan kemerdekaan dengan fisik dan diplomasi. Pada hari ini kita akan membahas tentang politik dan ekonomi pada awal kemerdekaan. Pada minggu lalu kita sudah belajar tentang usaha diplomasi. Masih ingat nggak? Salah satunya adalah konferensi meja bundar. Dan hasil dari konferensi meja bundar itu salah satunya adalah Indonesia diakui kedaulatannya dalam bentuk negara Republik Indonesia Serikat. Republik Indonesia Serikat itu yang akan kita bahas pada pagi hari ini. Baik. Selanjutnya saya akan tampilkan PowerPoint tentang tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Halo? Bisa dengar suara saya? Bisa Pak. Ya, maaf tadi laptopnya keluar dulu sebentar. Sudah tampak yang saya tampilkan di Sudah Pak. Nah, di situ dapat kita lihat tentang tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Yang pertama adalah nanti setelah kalian berdiskusi, kalian dapat menjelaskan tentang sistem pemerintahan Republik Indonesia Serikat dengan benar. Kemudian yang kedua, melalui diskusi, kalian dapat memberikan 4 contoh negara-negara bagian Republik Indonesia Serikat dengan benar. Kemudian yang ketiga, setelah kalian diskusi, kalian dapat menganalisis tentang perkembangan politik dan ekonomi pada masa kemerdekaan. Kemudian nanti setelah berdiskusi kalian bisa menyampaikan hasil diskusi kalian dengan percaya diri. Dan yang terakhir, nanti kalian bisa mempunyai sifat menghargai jasa-jasa para pahlawan. Itu tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Nah, sekarang coba dilihat gambar yang saya tampilkan di depan. Kelihatan nggak di hati kalian? Kelihatan Pak. Ya, itu gambar apa yang pertama? Yang saya tunjukkan ini gambar apa? Peta wilayah Peta Republik wilayah RI. Ya, itu adalah gambar peta wilayah Republik Indonesia Serikat. Dan di sebelahnya itu adalah lambang negara Republik Indonesia Serikat. Lambangnya hampir mirip seperti Garuda Pancasila, tapi agak beda sedikit. Kemudian silakan dilihat juga ini
Itu gambar apa? Mata uang. Ya, Ya, itu itu mata mata uang. uang. Yang Yang lain lain coba itu coba itu gambar gambar apa? apa? Mata uang. Ya, Mata mata uang. Di Di situ situ ada ada tiga tiga jenis jenis mata mata uang. uang. Mata Mata uang uang di di Java Java Jepang, Jepang, mata mata uang uang Jepang, Jepang, dan dan mata uang Republik Republik Indonesia Indonesia atau atau ORI. ORI. Itu Itu uang yang yang berlaku berlaku di di Indonesia Indonesia pada pada masa masa setelah setelah kemerdekaan. kemerdekaan. Sekarang saya coba Coba bagikan bagikan video. video. 27 december 1949. Een dag van ingrijpende betekenis in de geschiedenis. De voorzitter van de Indonesische delegatie, minister-president Mohamed Hatta, inspecteert de erewacht der marine. Minister-president Mohamed Hatta. Het is bij leidende delegatie federaal op de voet en zo even door de secretaris van Nederlandse minister voorgelezen aanbidding van Secretaris overdracht. Ik koester de hoop dat de betrachting is onze bijdrage. Na deze verklaring plaatst Dr. Anders Hatta zijn handtekening onder de akte van overdracht. Hare Majesteit de Koningin, thans hoofd van de Nederlands-Indonesische Unie, spreekt dan een... De afvaardiging van de soevereiniteit van de Joodse staat, de Republiek der Verenigde Staten van Indonesië, alsmede het afstand doen daarvan tot. En ik moge een beroep doen op allen loyaal in het nieuwe bestel mee te werken. Nederland staat tot helpen klaar, zodra en wanneer Indonesië daarom vraagt. Er spruit hier hulpvaardigheid voort uit een diep gewortelde verbondenheid. Het is een voorrecht deze daad van overdracht der soevereiniteit te verrichten. Ten slotte voegen ook de heer Lovink en Sultan Hamengkubuwono van Jogja zich bij de autoriteiten die zich inmiddels voor de militaire onderdelen op het veld hebben opgesteld. Binnen enkele ogenblikken zal de Nederlandse driekleur, die zoveel jaren over Indonesië heeft gewapperd, plechtig worden neergehaald. Voorgoed. Dan weer klinkt ook het Indonesia Raya, het volkslied van de jonge republiek, en wordt het rood-wit op het paleis gehesen. Voor alle Nederlanders een moment van weemoed, voor de Indonesiërs een ogenblik van vreugde en blijdschap. En het paleis Koningsplein, voor allen die Indië kenden het symbool van het Nederlandse gezag, zal morgen Istana Gambir heten en de residentie worden van president Sukarno. Onmiddellijk na de plechtigheid verlaat de heer Lovink het paleis om zich naar het vliegveld te begeven. Sudah bisa terlihat tadi videonya? Sudah, Pak. Sudah. Itu video tentang apa? Belum ada yang tahu? Belum. Video tadi adalah video tentang penyerahan kedaulatan RI dari Belanda. Jadi, dulu ketika konferensi meja bundar kan ada salah satu hasilnya
yang berisi tentang Belanda wajib menyerahkan kedaulatan kepada RI. Nah, itu adalah proses penyerahan kedaulatan RI. Jadi setelah merdeka, Belanda wajib menyerahkan kedaulatan Republik Indonesia. Itu tadi video peristiwanya. Jadi bendera Belanda diturunkan, kemudian bendera Republik Indonesia naikkan. itu tadi peristiwanya seperti itu. Tadi menggunakan bahasa Belanda, karena itu yang menayangkan adalah dari televisi Belanda. Sekarang setelah kalian melihat gambar yang tadi, kemudian video yang saya tampilkan tadi, kira-kira ada pertanyaan apa yang muncul dari gambar yang saya sampaikan tadi dan video? Coba siapa yang bisa menyusun pertanyaan dari gambar yang saya sampaikan tadi? Ada Pak. Ya, coba Pak Nazil. Apa itu Republik Indonesia Serikat? Ya, apa itu Republik Indonesia Serikat? Terima kasih, bagus sekali pertanyaannya. Yang lain, coba Ahmad Kafi. Kira-kira kalau lihat gambar tadi atau video tadi, kamu apa yang belum paham dari tadi? Nabila, Apa makna lambang Republik Indonesia Serikat, Pak? apa makna lambang Republik Indonesia Serikat? Bagus. Coba yang lain, Sumara masih bisa dengar suara saya? Anggi, coba Anggi. Anggi. Ahmad Rifai. Ahmad Rifai masih dengar suara saya? Masih Pak. Ya. Coba kalau dari gambar yang uang ini, kira-kira pertanyaan apa yang muncul? Mengapa ada 3 mata uang di Indonesia? Ya. Mengapa ada 3 mata uang di Indonesia? Ya. Bagus sekali pertanyaannya. Ya, sebenarnya dari gambar-gambar tadi banyak pertanyaan yang bisa muncul dalam diri kita. Apa yang bisa kalian tanyakan? Misalkan tadi ada peta wilayah Republik Indonesia Serikat. Kalian tahu tidak itu yang merah-merah apa, yang kuning-kuning apa, yang biru-biru apa? Tidak. Ya, tidak, itu bisa ditanyakan. Mengapa ada warna-warna di peta Republik Indonesia Serikat? Itu juga bisa jadi pertanyaan. Ya, kemudian karena itu peta wilayah Republik Indonesia Serikat, bisa muncul juga pertanyaan wilayah mana saja yang menjadi wilayah Republik Indonesia Serikat, atau seperti itu bisa. Kemudian pada uang ini itu tadi saya katakan mata uang itu yang beredar di Indonesia. Bisa juga dibuat pertanyaan, kenapa mata uang Jepang beredar di Indonesia? Ya. Jadi untuk kedepannya kalian bisa menyusun pertanyaan. Oke. Untuk pelajaran pada pagi hari ini, nanti kalian
Silakan bergabung dengan kelompok yang sudah saya bagikan seperti minggu yang lalu. Pada minggu yang lalu, kita sudah dibagi menjadi dua kelompok ya. Nah, hari ini nanti juga dibagi menjadi 2 atau 4 kelompok sesuai dengan yang mengikuti pelajaran pada pagi hari ini. Nanti silakan dibagi. Sudah masuk ke grup semua ya. Ada yang belum masuk grup yang ada di sini? Aduh. Siapa? Saya Pak. Oh ya, Saya belum. Ahmad Eka Mahyudi. Kemarin kan saya sudah membagikan link untuk bergabung di grup masing-masing. Silakan pilih mau kelompok yang mana. Nanti yang belum saya masukkan. Berarti Eka Wahyudi belum ya. Nah, nanti pada kelompok yang sudah saya bagi, silakan dibahas tentang pertanyaan-pertanyaan. Nanti untuk kelompok 1 dan kelompok 3 membahas mengenai sejarah Republik Indonesia Serikat yang meliputi latar belakang terbentuknya Republik Indonesia Serikat dan negara-negara bagian Republik Indonesia Serikat. Ya, jadi untuk kelompok 1 nanti membahas tentang sejarah Republik Indonesia Serikat yang meliputi latar belakang terbentuknya Republik Indonesia Serikat dan negara-negara bagian Republik Indonesia Serikat. Untuk kelompok 2 nanti membahas tentang bagaimana keadaan ekonomi pada awal kemerdekaan. Bagaimana yang dibahas, bagaimana keadaan ekonominya, kemudian Jelas Pak. faktor-faktor apa yang menyebabkan kacaunya ekonomi, dan yang ketiga bagaimana mengatasi masalah ekonomi pada awal kemerdekaan. Sudah jelas ya? Nanti Iya Pak. pertanyaannya saya kirimkan lagi ke grup WA biar jelas. Nanti setelah ini kita diskusi dulu. Berapa menit kira-kira? 15 menit cukup? Terima kasih. Nanti silakan berdiskusi dengan kelompoknya. Waktunya maksimal 30 menit lah. Mulai dari sekarang. Nanti setelah ini saya kirimkan lembar kerjanya. Kemudian silakan kalian bekerja atau berdiskusi dengan kelompoknya masing-masing. Nanti penilaian diskusi juga saya lihat dari keaktifan kalian ketika berdiskusi. Siapa yang bertanya, siapa yang menjawab, siapa yang berkomentar. Nanti itu masuk ke dalam penilaian. Ya, jelas yang saya sampaikan? Sudah. Ya, sudah. Kalau sudah jelas, silakan kalian berdiskusi dengan kelompok di grup masing-masing. Nanti setelah berdiskusi, kalian silakan untuk presentasi di Google Meet ini lagi. Oke, waktunya diskusi sudah habis. Silakan setelah ini dipresentasikan hasil diskusi kelompoknya. Dari kelompok 1 nanti siapa yang mewakili, kelompok 2 siapa yang mewakili. Hasil Pak. Ya, nanti yang lain silakan mic-nya dimatikan. Kalau yang presentasi silakan mic-nya dinyalakan dan videonya juga dinyalakan. Baik, sekarang kita mulai saja dari kelompok yang pertama. Kelompok 1 siapa? Hasil Pak. Ya, hasil silakan dipresentasikan hasil kerja kelompoknya. Mulai, Pak. Ya, silakan mulai sekarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nazilatur Rahmah dari kelompok 1 ingin membacakan hasil diskusi kami tentang sejarah Republik Indonesia Serikat. Latar belakang terbentuknya Republik Indonesia Serikat. 1. Agresi militer Belanda II pada tanggal 19 Desember 1948 yang menyerang ibu kota Republik Indonesia di Yogyakarta. 2.
kesepakatan antara Republik Indonesia, Belanda, dan BPO dalam konferensi meja bundar yang mengakui kedaulatan Republik Indonesia Serikat. Negara-negara bagian Republik Indonesia Serikat. Republik Indonesia Serikat dibagi menjadi 7 negara bagian, dan 9 daerah otonom. 1. Negara bagian Republik Indonesia Serikat. A. Republik Indonesia. B. Negara Indonesia Timur. C. Negara Pasundan. D. Negara Jawa Timur. E. Negara Madura. F. Negara Negara Sumatera Timur. Daerah otonom Halo Nazil, kau menghilang? Bisa dengar suara saya? Oh ya, mungkin Nazil kehilangan sinyal. Sekarang kita yang kelompok 2 dulu saja. Terima kasih untuk Nazil yang sudah menyampaikan hasil diskusinya. Dari kelompok yang lain, ada yang bertanya atau menambahkan? Nik Irfan mau menambahkan dari kelompok 1? Oke, kalau sementara belum ada. Halo? Halo Pak. Kalau sementara belum ada, silakan untuk yang kelompok 2 silakan presentasikan hasilnya. Adit mau wakil kelompok 2? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Videonya dinyalakan, Dit. Saya Ditya Ramadhani dari kelompok 2 ingin membacakan hasil diskusi kami tentang keadaan ekonomi pada masa kemerdekaan. 1. Bagaimana keadaan ekonomi pada awal kemerdekaan? Keadaan ekonomi Indonesia pada awal kemerdekaan masih sangat kacau atau tidak stabil. Faktor-faktor yang menyebabkan kekacauannya ekonomi pada awal kemerdekaan yaitu 1. Permasalahan inflasi, 2. Blokade laut oleh Belanda, 3. Kas negara kosong. 3. Bagaimana mengatasi masalah ekonomi pada awal kemerdekaan? 1. Mengatasi inflasi dengan cara memberlakukan 3 mata uang di Indonesia dengan mengeluarkan ORI, yaitu uang Republik Indonesia. Mengatasi blokade laut dengan cara 1. Melakukan diplomasi ke India, 2. Mengadakan hubungan dagang langsung ke luar negeri, 3. Kas negara kosong dengan mengadakan pinjaman nasional. Program pinjaman nasional dilaksanakan oleh Menteri Keuangan Insinyur Surahman dengan persetujuan dari Badan Pekerja Komite Nasional Indonesia Pusat. Pinjaman yang direncanakan sebanyak 1 miliar rupiah dan dibagi atas 2 tahap. Pinjaman akan dibayar kembali selambat-lambatnya dalam waktu 40 tahun. Masih mau dilanjut, Adit? Sudah, Pak. Sudah. Terima kasih itu dari kelompok 2 hasil diskusinya. Terima kasih untuk semua kelompok yang sudah menyampaikan hasil diskusinya. Kita beri tepuk tangan untuk 2 kelompok yang sudah menyampaikan diskusinya.
Baik, terima kasih untuk Adit dan Nazil yang sudah mewakili kelompoknya untuk menyampaikan hasil diskusi dari kelompok 1 dan kelompok 2. Iya, Pak. Sekarang coba siapa yang dapat mengambil kesimpulan dari pembelajaran kita pada pagi hari ini. Apa yang sudah kalian pahami? Nabila, masih bisa dengar suara saya? Masih dengar suara saya? Masih, Pak. Yang lain? Masih. Baiklah, dari diskusi yang sudah kita dengarkan hasilnya tadi, kita dapat memperoleh beberapa hasil. Antaranya, nanti bisa dilihat dari yang saya sampaikan. Sudah bisa terlihat yang saya tampilkan di HP kalian? Halo? Bisa dilihat yang saya sampaikan? Ya, dari diskusi yang sudah kita lakukan tadi, kita dapat mengambil beberapa kesimpulan. Yang pertama adalah bagaimana politik pada masa kemerdekaan. Salah satunya adalah dibentuknya Republik Indonesia Serikat. Salah satu hasil dari KMP adalah dibentuknya Republik Indonesia Serikat. Republik Indonesia Serikat atau yang disebut dengan RIS itu adalah salah satu negara federasi yang berdiri pada tanggal 27 Desember 49 sebagai hasil kesepakatan antara Indonesia, Belanda, dan BFO. Kemudian negara-negara bagian dari Republik Indonesia Serikat itu terdiri dari 7 negara bagian dan 9 daerah otonom. 7 negara bagian itu adalah Indonesia atau Republik Indonesia, Negara Indonesia Timur, Negara Pasundan, Negara Jawa Timur, Negara Madura, Negara Sumatera Selatan, dan Negara Sumatera Timur. Kemudian 9 daerah otonom. Yang pertama, Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, Kalimantan Tenggara, Banjar, Dayak Besar, Bangka Belitung, Riau, dan Jawa Tengah. Kalau tadi negara Republik Indonesia Serikat itu berdiri pada 27 Desember 1949, negara atau Republik Indonesia Serikat ini kemudian 17 Agustus 50 dibubarkan karena kembali menjadi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Saya ulangi lagi ya. Republik Indonesia Serikat itu adalah negara yang federasi. Republik Indonesia Serikat adalah negara federasi yang berdiri tanggal 27 Desember 1949. Ini merupakan hasil dari kesepakatan antara Indonesia, BFO, dan Belanda. Negara Republik Indonesia Serikat itu mempunyai negara bagian sebanyak 7 atau 7 negara bagian dan 9 daerah otonom. 7 negara bagian itu adalah Republik Indonesia Serikat, Negara Indonesia Timur, Negara Pasundan, Negara Jawa Timur, Negara Madura, Negara Sumatera Selatan, dan Negara Sumatera Timur. Kemudian daerah otonom itu terdiri dari Kalimantan Barat, Kalimantan Tenggara, Banjar, Dayak Besar, Bangka Belitung, Riau, dan Jawa Tengah. Nah, negara ini umumnya tidak sampai 1 tahun karena berdiri pada Desember 1949 dan resmi dibubarkan pada 17 Agustus 1950, dan pada tanggal itu
RIS kembali ke NKRI. Jadi bukan serikat lagi, tapi bentuknya adalah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kemudian tadi dikatakan bahwa negara Indonesia itu pada awalnya terjadi kekacauan. Hal-hal yang menyebabkan kekacauan itu antara lain, yang pertama, Indonesia belum memiliki pemerintahan yang baik karena baru merdeka. Kemudian belum mempunyai pola atau cara mengatur ekonomi. Jadi belum paham cara mengatur ekonomi pada sebuah negara itu seperti apa. Kemudian kondisi keamanan masih tidak stabil, masih ada gangguan-gangguan dari pemberontakan, masih ada gangguan-gangguan dari Belanda. Kemudian Belanda juga tidak mau mengakui kemerdekaan RI. Jadi ini salah satu sebab, atau ini adalah sebab-sebab kekacauan ekonomi di awal kemerdekaan. Kemudian tadi faktor-faktor penyebab kekacauan ekonomi Indonesia. Yang pertama, terjadi inflasi yang sangat tinggi. Inflasi itu adalah mata uang yang beredar itu terlalu banyak. Tadi di depan sudah kita bisa lihat ada 3 mata uang yang beredar di Indonesia. Ada mata uang Jepang, mata uang Belanda, dan mata uang Indonesia. Ini yang menyebabkan inflasi Indonesia menjadi sangat tinggi pada awal kemerdekaan. Kemudian yang kedua, ada blokade ekonomi Belanda. Blokade itu ditutup. Jadi Indonesia itu tidak bisa berdagang dan barang-barang dari luar negeri tidak dapat masuk ke Indonesia. Kemudian yang ketiga, kekosongan kas negara. Jadi waktu itu Indonesia belum mempunyai kas, tidak punya uang karena tidak bisa menjual barang ataupun mendapatkan pendapatan dari manapun karena Indonesia masih baru merdeka. Ini yang menyebabkan ekonomi Indonesia pada saat itu menjadi kacau. Nah, upaya-upaya mengatasinya tadi yang pertama dilakukan dengan memberlakukan 3 mata uang di Indonesia. Kemudian yang kedua adalah dengan mengeluarkan mata uang Republik Indonesia atau ORI. Mata uang Republik Indonesia. Kemudian yang ketiga itu dengan memperlakukan pinjaman nasional. Pinjaman nasional itu adalah negara meminjam uang kepada rakyat. Jadi pada saat itu rakyat wajib menabung agar uangnya bisa dipinjam oleh negara. Kemudian membentuk Bank Indonesia. Itu adalah upaya-upaya untuk mengatasi keadaan ekonomi yang kacau pada awal kemerdekaan. Nah, kemudian untuk menembus blokade ekonomi Belanda itu ada 4 hal yang dilakukan Indonesia.
yaitu dengan memberikan santunan beras kepada India. Jadi Indonesia memberikan santunan kepada India supaya India mau bekerja sama dengan Indonesia dalam ekspor dan impor. Kemudian mengadakan hubungan dagang langsung dengan luar negeri, kemudian membentuk Indonesia Office atau perwakilan dagang Indonesia di Singapura, kemudian ada konsep ketahanan ekonomi. Itu hal-hal yang dapat saya sampaikan sebagai kesimpulan pada pembelajaran kita pagi hari ini. Dari yang saya sampaikan, kira-kira sudah ada gambaran belum tentang keadaan politik dan ekonomi Indonesia pada awal kemerdekaan. Halo? Sudah ada gambaran tentang politik dan ekonomi Indonesia pada awal kemerdekaan? Siapa yang bisa menyimpulkan pembelajaran kita hari ini? Apa yang sudah kalian dapatkan pada pembelajaran hari ini? Aditya, masih bisa dengar suara saya? Masih, Pak. Coba yang kamu dapatkan pada pembelajaran hari ini yang masih kamu ingat apa? Kemukakan pendapatmu tentang kesimpulan pembelajaran pada pagi hari ini. Keadaan ekonomi Indonesia pada awal kemerdekaan yang masih sangat kacau, Pak. Ya, bagus. Kemudian yang lain coba. Ya, baik. Terima kasih untuk yang sudah mengikuti pembelajaran hari ini. Tadi sudah kita simpulkan bersama tentang bagaimana keadaan politik dan ekonomi pada awal kemerdekaan. Sebelum saya akhiri, ada yang ingin ditanyakan? Tidak. Tidak ada. Saya kembali berpesan kepada kalian untuk selalu mematuhi protokol kesehatan. Jangan lupa untuk memakai masker jika harus keluar rumah dan cuci tangan menggunakan sabun dan air yang mengalir. Untuk pembelajaran hari ini saya rasa cukup. Iya, Pak. Untuk minggu depan silakan kalian mempelajari materi tentang keadaan masyarakat dan sosial budaya pada masa kemerdekaan. Kemudian nanti silakan dibuka di Google Classroom. Saya mengirimkan latihan soal. Nanti silakan dikerjakan. Kemudian nanti hasilnya akan saya sampaikan di Google Classroom juga seperti kemarin. Untuk materi juga kemarin sudah saya share di Google Classroom, bisa di-download dari Google Classroom. Untuk mengakhiri pelajaran pada pagi hari ini, marilah kita tutup dengan berdoa bersama. Baik, marilah kita tutup pelajaran pada pagi hari ini dengan berdoa bersama-sama. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih, sampai ketemu minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.